Sebuah SUV terbakar usai terlibat kecelakaan di Tol Jagorawi Bogor, Jawa Barat. 2 orang alami luka bakar. Diduga tabung gas 3 kg bocor, sebuah warung bakso di kota Bogor ludes terbakar. Sejumlah pohon tumbang dan timpa rumah warga usai diterjang hujan deras angin kencang di Surabaya, Jawa Timur. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali Anyus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana, dan inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terekam kamera pengawas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 pria tak dikenal beraksi saat kondisi jalan masih ramai dengan berpura-pura memperbaiki sepeda motor. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini terekam jelas kamera pengawas di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 pria tak dikenal mengendarai sepeda motor berhenti di dekat sebuah mobil milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Kedua pelaku berakting seolah-olah sedang memperbaiki sepeda motor untuk mengelabui korban dan pengguna jalan. Meski kondisi jalan raya ramai kendaraan melintas, pelaku tetap nekat melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, salah satu pelaku memecahkan kaca mobil dan langsung mengambil sebuah tas milik korban. Sejumlah pedagang yang mengetahui kejadian berusaha mengejar sambil meneriaki pelaku yang berhasil melarikan diri. Lihat, dia ngambil tas 2, tas yang kecil sama yang gede. Nah, yang gede laptop, yang kecil nggak tahu apa. Nah, saya teriak maling. Nah, itu dia mau jatuh, tapi amat saya nggak kena. Warga pun berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin, terutama di titik-titik yang dianggap rawan kejahatan, serta segera menangkap para pelaku pencurian pecah kaca yang meresahkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, News melaporkan. Pemirsa, seorang remaja menjadi korban kekerasan seksual oleh sekelompok orang di kota Jambi. Ironisnya dari 4 orang pelaku, 2 diantaranya merupakan oknum anggota polisi. Inilah rekaman video amatir saat sejumlah pelaku pemerkosaan terhadap seorang remaja berinisial C usia 18 tahun menemui keluarga korban. 4 orang pelaku mendatangi rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatan bejatnya terhadap korban yang dilakukan di sebuah rumah di 2 lokasi berbeda. Keluarga korban tetap melaporkan perbuatan bejat tersebut ke polisi. Tentu saja peristiwa ini mencuat ke publik karena dari 4 orang pelaku tersebut adalah 2 oknum anggota polisi. Akibat perbuatan para pelaku, korban menderita trauma berat dan harus mendapat pendampingan psikolog untuk dilakukan pemulihan trauma. Keluarga tengah fokus untuk pemulihan dari trauma korban yang dialami dengan pendampingan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Korban ini mengalami trauma yang sangat berat, itu udah pasti. Yang kedua, disosialisasi sosial yang sangat berat yang dialami dari korban juga, seperti yang mengurungkan diri, tidak mau keluar kamar, maupun juga untuk bertemu sama teman-teman maupun ya ibu kandungnya sendiri maupun saudaranya pun gak bisa. Ibu korban meminta kita sebagai penasihat hukumnya untuk kita fokuskan dulu adalah dari segi pemulihan dirinya dari korban dulu. Makanya kita juga sebagai penasihat hukum kita akan berkoordinasi juga sama UPTD PPA. Kebetulan cita-citanya korban ini kan begitu tinggi ya, artinya dia ingin mengabdi kepada negara, makanya ikut tes polwan juga. Saat ini kasus ruda paksa yang dilakukan sekelompok orang yang melibatkan 2 oknum polisi tersebut terus dilakukan penyelidikan oleh PPA di Treskrimum Polda Jambi. Sementara itu, 2 oknum polisi melakukan proses hukum pidana dan juga harus menjalani pemeriksaan kode etik oleh Propam Polda Jambi. 4 pelaku yang melakukan tindak pidana ruda paksa atau mungkin asusila telah dilakukan proses penahanan. Ya, penyidik dari Ditkrimum dan Propam secara cepat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Ya, dan saat ini yang pelaku sudah dilakukan penahanan. Ya, dan kami sampaikan penyidikan masih terus berlanjut. Ya,
masih dalam proses penyidikan dan berkaitan dengan kode etik ya, dari Propam juga bekerja keras secara cepat, mudah-mudahan disegerakan untuk segera sidang kode etik. Atas perbuatannya, 2 orang polisi dan 2 orang rekannya tersebut akan terancam pasal 473 KUHP, pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Pemirsa, berdalih memberi latihan sebelum menikah, seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara mencabuli 4 santriwatinya. Namun sejak laporan kasus pertama ke Polres Muna setahun silam hingga kasus kedua pada pertengahan Januari 2026 lalu, sang pimpinan Ponpes belum juga ditahan. Empat santriwati sebuah pondok pesantren di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara dicabuli oknum pimpinan Ponpes. Sebelumnya, aksi pencabulan terhadap salah satu korban berinisial SR telah dilaporkan ke Polres Muna sejak setahun silam. Namun terlapor malah melaporkan korban atas tuduhan pencemaran nama baik hingga kasus terhenti. Pencabulan kembali terjadi terhadap 2 santriwati dan kasus ini kemudian dilaporkan pada 19 Januari 2006 lalu. Menurut salah satu korban, perbuatan tidak senonoh itu dilakukan pimpinan Ponpes dengan dalih memberikan latihan bagi santriwati sebelum nikah. Menindaklanjuti kasus tersebut, pihak Satreskrim Polres Muna telah memeriksa para korban sebagai saksi. Pelecehan ini itu sudah 3 orang. Tiga orang. Ini korban Pak atau? Mereka mengaku korban. Termasuk ya ada saksi dari pihak keluarganya lah. Untuk terlapor sendiri Pak, terlapornya sudah diperiksa nggak? Untuk terlapor itu kita sudah layangkan undangan. Nanti dalam jangka waktu dekat mungkin dia akan datang. Hingga saat ini korban bermunculan. Awalnya 3 orang yang melaporkan dugaan aksi bejat pimpinan Ponpes. Kini total 4 orang telah melaporkan ke Polres Muna. Pemirsa, kasus pembunuhan yang gegerkan warga Kecamatan Menteng, Sumeneb, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku membunuh karena sakit hati, kerap diejek oleh korban. Satreskrim Polres Sumeneb, Jawa Timur akhirnya berhasil mengungkap pelaku pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb pada Kamis 29 Januari 2026. Peristiwa berdarah yang mengakibatkan korban berinisial M berusia 55 tahun tewas di Jalan Kampung Dusun Gunung Malang dengan luka aniaya senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya. Setelah melancarkan aksinya, pelaku sempat melarikan diri keluar kota, namun polisi mengamankan pelaku saat berada di Kecamatan Omben, Sumeneb. Diketahui motif pelaku melakukan aksi kekerasan lantaran dipicu rasa sakit hati pelaku yang kerap diejek oleh korban. Jadi motifnya cemburu, dan kami juga meminta keterangan kepada pelaku bahwa sebelum kejadian korban ini mengejek ke pelaku. Akhirnya terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama News melaporkan.